Sebentar lagi, jutaan orang, mungkin termasuk Anda, akan memulai perjalanan yang sudah sangat kita nanti-nantikan. Pulang ke kampung halaman. Momen mudik ini kan penuh dengan kebahagiaan ya, makanya harus kita jaga bareng-bareng. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas semua yang perlu Anda tahu, biar perjalanan nanti nggak cuma lancar, tapi yang paling penting, selamat sampai tujuan. Coba tanyakan ini ke diri sendiri. Ini bukan sekedar pertanyaan basa-basi loh, tapi sebuah cerminan. Karena kesiapan Anda hari ini, itu adalah jaminan keselamatan buat orang-orang tersayang yang nungguin di rumah. Jadi anggap aja penjelasan ini sebagai panduan pribadi Anda, langkah demi langkah, buat memastikan pertemuan dengan keluarga nanti jadi momen sukacita yang utuh. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita samakan dulu misi kita bersama. Lalu, kita masuk ke persiapan praktis, biar hati tenang. Setelah itu, kita bahas cara navigasi aman di jalan, gimana cara siap siaga sama cuaca dan kondisi darurat, dan terakhir, kita kunci semua dengan pengingat tentang apa yang paling utama. Yuk, kita mulai! Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih kita harus seserius ini mempersiapkan mudik? Jawabannya simpel, karena ini bukan sekedar perjalanan dari titik A ke B. Ini adalah sebuah misi. Misi buat mengantarkan diri kita dan juga kebahagiaan kepada keluarga yang sudah menanti. Kesiapsiagaan kita itu adalah bentuk cinta yang paling nyata buat mereka. Tujuan kami di sini jelas banget. Kami ingin memberdayakan Anda dengan pengetahuan. Mulai dari meningkatkan kesiapan pribadi, menekan risiko kecelakaan di jalan, ngasih tahu jalur-jalur mana aja di sekitar Bandung yang rawan, sampai memastikan nomor telepon darurat itu udah tersimpan di ponsel Anda. Dan ini berlaku untuk semua ya, mau Anda pakai mobil pribadi, atau Anda seorang pengemudi profesional sekalipun. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, persiapan. Ingat ya, ketenangan hati selama perjalanan nanti itu berawal dari ketelitian kita sekarang. Luangkan sedikit waktu buat memeriksa semuanya, demi ketenangan berjam-jam di jalan nanti. Yuk kita periksa kesehatan kendaraan Anda. Ada 6 pilar penting yang nggak bisa ditawar. Pertama, rem. Ini pertahanan utama Anda. Kedua, ban. Satu-satunya yang nempel ke aspal. Tekanannya harus pas. Ketiga, lampu. Ini cara Anda bicara dengan pengendara lain. Keempat, cairan. Oli dan air radiator itu ibarat darah buat mesin. Kelima, wiper. Ini penjamin pandangan Anda pas cuaca lagi nggak bersahabat. Dan terakhir, tentu saja, surat-surat, SIM dan STNK harus lengkap dan valid. Setelah kendaraan siap, jangan lupakan benteng yang kita tinggalkan. Pastikan kompor mati dan regulator gas dicabut. Cabut semua colokan elektronik yang nggak perlu buat mencegah korsleting. Keran air pastikan tertutup rapat. Kunci semua pintu dan jendela, lalu yang paling penting, titip pesan ke tetangga terpercaya atau lapor ke Pak RT atau RW. Ingat, komunitas itu sistem keamanan terbaik. Nah, ini tips keamanan di era digital yang penting banget. Tahan sedikit keinginan buat pamer jadwal detail mudik Anda di media sosial. Mengumumkan rumah kosong secara terang-terangan itu sama saja dengan mengundang bahaya. Lebih baik, bagikan cerita seru perjalanan Anda setelah sampai tujuan dengan selamat. Oke, persiapan beres, mesin pun sudah menyala. Sekarang, fokus kita pindah ke perjalanan itu sendiri. Mengenali medan, terutama di sekitar Bandung, adalah kunci buat mengantisipasi segala kemungkinan di jalan. Titik rawan pertama yang perlu diwaspadai, Lembang. Pemandangannya memang indah, tapi di baliknya ada potensi resiko longsor, apalagi pas hujan deras. Belum lagi volume kendaraan yang biasanya membludak saat liburan. Jadi, tetap waspada penuh ya kalau lewat sini. Selanjutnya, buat Anda yang lewat area selatan, ada Dayakolot dan Bale Endah. Dua area ini kan udah jadi langganan banjir. Genangan air di sini bukan cuma bikin macet parah, tapi juga bisa merusak kendaraan. Jadi, sebelum lewat, pantau dulu informasi cuaca dan lalu lintas terkini. Selain potensi bencana alam, tantangan utamanya tentu saja kemacetan. Coba perhatikan titik-titik ini. Jalur Cicahem sampai ujung Berum biasanya padat di pagi hari. Gerbang tol Pastur, wah, ini hampir selalu ramai sepanjang hari. Lalu kawasan Dago Atas sampai Puncelut yang ramainya pas sore dan malam. Merencanakan waktu berangkat bisa jadi penyelamat. Di balik kemudi, Anda adalah kaptennya. Tanggung jawabnya besar. Ada 2 pilar utama yang harus dijaga. Pertama, kondisi fisik. Ngantuk itu musuh paling berbahaya di jalan. Jadi, istirahatlah secara teratur setiap 4 atau 5 jam sekali. Kalau bisa gantian nyetir. Kedua, disiplin. Sabuk pengaman wajib dipakai, patuhi batas kecepatan, dan please jauhkan ponsel saat lagi nyetir. Nggak ada kompromi untuk ini. Satu lagi nih, resiko yang sering dianggap sepele, muatan berlebih.
Mungkin kelihatannya oke-oke aja, tapi membawa penumpang atau barang melebihi kapasitas itu bahaya banget. Kenapa? Karena ini bikin rem jadi nggak pakem, kendaraan jadi goyang dan nggak stabil, dan ujung-ujungnya resiko kecelakaan fatal meningkat drastis. Jangan pernah pertaruhkan keselamatan keluarga demi bawaan ekstra. Kita memang nggak bisa mengendalikan alam, tapi kita sangat bisa mengendalikan respons kita. Di bagian ini, kita akan bekali diri dengan pengetahuan biar bisa menghadapi situasi tak terduga dengan kepala dingin dan tindakan yang benar. Kunci utamanya adalah informasi. Biasakan untuk selalu cek perakiraan cuaca dari BMKG sebelum dan selama perjalanan. Kalau ketemu hujan lebat atau angin kencang, langsung tingkatkan kewaspadaan. Hindari berteduh di bawah pohon besar, dan jangan pernah berhenti di lereng atau tebing yang rawan longsor. Ingat, keselamatan itu di atas jadwal. Oke, ini panduan respons cepat buat 3 situasi darurat. Kalau ada angin kencang, langsung kurangi kecepatan dan menepi di tempat yang aman, jauh dari pohon. Kalau ketemu banjir, jangan nekat terobos, cari jalur lain yang lebih tinggi. Dan kalau ada tanda-tanda longsor, putar balik kalau masih memungkinkan, dan segera laporkan ke pihak berwenang. Tolong, ingat satu nomor ini baik-baik, 112. Ini adalah nomor panggilan darurat terpadu yang aktif 24 jam. Satu nomor untuk semua jenis keadaan darurat. Simpan di kontak cepat ponsel Anda, dan ajarkan juga ke seluruh anggota keluarga. Selain 112, ada baiknya Anda juga menyimpan nomor-nomor penting lainnya, seperti polisi di 110, kontak ambulans terdekat, pemadam kebakaran, dan juga posko komando BPBD Kota Bandung yang selalu siaga selama masa mudik. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir, tapi percayalah, ini adalah pesan yang paling penting. Semua persiapan dan kewaspadaan yang kita bahas tadi, semuanya bermuara pada satu tujuan yang fundamental. Keselamatan di jalan raya itu bukan cuma urusan pribadi loh, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Caranya, berkendaralah dengan bijak, peduli sama pengguna jalan lain, jangan ragu laporkan kalau melihat potensi bahaya, dan yang gak kalah penting, jangan ikut menyebarkan berita bohong atau hoax yang bisa bikin panik. Di setiap kilometer perjalanan Anda akan selalu dihadapkan pada satu pilihan sederhana, tapi krusial. Antara godaan untuk ngebut biar tiba beberapa menit lebih awal, melawan sebuah komitmen suci untuk tiba bersama keluarga dalam keadaan utuh dan selamat. Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Biarkan saya ulangi sekali lagi pesan utama dari semua penjelasan ini. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Jadikan kalimat ini sebagai pengingat, sebagai mantra Anda di sepanjang perjalanan. Karena keluarga di rumah, mereka tidak sedang menantikan rekor kecepatan Anda. Mereka hanya menantikan kedatangan Anda dengan selamat. Jadi, setelah semua ini, pertanyaan terakhir kembali lagi kepada Anda. Informasinya sudah di tangan, rencananya sudah jelas. Sekarang, gimana caranya Anda akan menerapkan semua ini untuk menjadikan mudik tahun ini sebagai mudik yang paling aman dalam sejarah keluarga Anda? Selamat jalan, tetap waspada, dan semoga selamat sampai di tujuan.